Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk pengembangan kreativitas anak SIBI, bimbingan karir SIBI. Untuk nama anggota yaitu yang pertama yaitu 1 Ade Rena Berlianing Tias, yang kedua DP Fatimah Putri, yang ketiga Gusti Muhammad Riyad, yang keempat Imam Maulana, yang kelima Maya Dwi Kanti, yang keenam Melisa Anggraini, yang ketujuh Muhammad Amin, yang kedelapan Muhammad Fahrian, yang kesembilan Rizky Sapitri, yang kesepuluh Ruwaida Maulaya Patayan, dan yang terakhir Septiani Widi Anggraini. A. Konsep anak SIBI. Konsep dan ide kelas akselerasi berasal dari Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Dirjen Diknas, yang intinya bahwa anak luar biasa baik superior atau kecerdasan rendah maupun superior atau kecerdasan tinggi perlu diberi perlakuan yang istimewa. Dalam perkembangan konsep tersebut, anak luar biasa yang superior diakomodasi dalam pendidikan kelas akselerasi. Anak luar biasa superior ini sering disebut juga sebagai anak SIBI. Siswa CIBI memiliki karakteristik cepat belajar, memori yang sangat baik, mampu memecahkan masalah, dan memiliki kemampuan penalaran, rasa ingin tahu, intelektualnya tinggi, kemampuan untuk memiliki hubungan, kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi, tanggung jawab, dan kemandirian dalam bekerja. Inisiatif dan memiliki orisinalitas, berpikir fleksibel, jeli, dan tanggap terhadap ide-ide baru. Mampu berkomunikasi dengan orang dewasa, menggunakan cara dewasa, menikmati tantangan intelektual, halus rasa, kadang-kadang memiliki humor aneh. Karakteristik ini tidak muncul secara keseluruhan karena bergantung pada kondisi lingkungan sekolah. Bimbingan karir anak SIBI. Bimbingan karir anak SIBI, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan layak di setiap sekolah, negeri maupun swasta, tanpa membedakan kelainan yang ada pada diri anak tersebut. Layanan konseling berkebutuhan khusus adalah layanan secara khusus dan perlakuan khusus daripada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dikarenakan masalah yang diteliti perlu dilukiskan secara sistematis dan faktual dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Pemahaman tentang siapa anak cerdas berbakat hendaknya multidimensional dan hendaknya menyeluruh. Bimbingan bagi anak cerdas hendaknya mengacu pada karakteristik dan kebutuhan murid itu sendiri. Dengan mode program pendidikan yang sesuai perlu dilakukan dengan berlandaskan analisis kebutuhan serta permasalahan perkembangan yang mungkin muncul melalui pemahaman berbagai aspek yang ada pada individu siswa, yaitu 1. Perkembangan fisik dengan intelektual, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan emosi, dan 4. Perkembangan sosial.
C. Program dan teknik bimbingan anak GB. Program bimbingan bagi siswa cerdas dan berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. 1. Pengayaan, 2. Percepatan, 3. Pengelompokan khusus. Program layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Lanjutan, teknik untuk menangani siswa tersebut mengarah pada unsur yang berhubungan dengan yang pertama, pengembangan ranah kognitif atau intelektual. Yang kedua, pengembangan ranah efektif. Yang ketiga, pengembangan ranah fisik. Yang keempat, pengembangan ranah intuitif. Dan yang terakhir, pengembangan ranah masyarakat. D. Proses bimbingan karir untuk anak CIBI. Pengembangan karir merujuk pada pilihan tertentu dari suatu alternatif pilihan yang tersedia. Pilihan pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dengan kecocokan dari tuntutan pekerjaan. Bagi perkembangan kemampuan anak berbakat, stimulasi lingkungan diperlukan dalam ekselasi ke arah berfungsinya. Tingkat tinggi kreatif dalam upaya pencapaian aktualisasi diri. Oleh karena itu, fungsi utama dari konseling keberbakatan adalah 1. Membantu perkembangan pribadi anak berbakat dan membantu mengatasi kendala-kendala emosional maupun kendala lingkungan. 2. Membantu memaksimalkan kemajuan belajarnya dan penempatannya pada perguruan tinggi, serta kemudian menempuh karir profesional sesuai bakat dan minatnya. Baik, terima kasih. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar.
Untuk pertanyaan yang pertama, dipersilahkan bagi yang ingin menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ariska. Agar potensi tinggi pertanyaannya adalah mengapa anak CIBI memerlukan bimbingan karena agar potensi tinggi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan memberi hasil yang terbaik untuk kedepannya. Program bimbingan konseling bagi anak berbakat harus dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak secara optimal. Jangan sampai salah program. Karena karir juga merupakan suatu proses adaptasi seumur hidup yang terkait dengan penyiapan diri terhadap kerja, dunia kerja, dan berganti posisi kerja, maupun meninggalkan dunia kerja. Karir mempersoalkan bagaimana seseorang bertindak dalam setiap posisi yang ia duduki. Maka dari itu, anak CIBI juga perlu bimbingan karir agar dia mampu menyiapkan dirinya terhadap dunia kerja. Kepada Ariska, apakah dapat dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, dipersilahkan Gusti Muhammad Riyad untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dawiyah Febrianti, yaitu pertanyaannya, mengapa anak JIBI memerlukan pelayanan khusus, padahal yang kita ketahui anak tersebut memiliki intelektual yang di atas rata-rata. Jawabannya agar potensi tinggi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan memberikan hasil yang baik untuk kedepannya. Bahkan secara nasional pemerintah telah mengisyaratkan penyelenggaraan pendidikan khusus tersebut dalam sebuah undang-undang sistem pendidikan nasional. Namun secara khusus mengingat berbagai masalah yang dihadapi anak berbakat seperti kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional, mereka perlu didampingi oleh konselor khusus juga. Apakah Dawiyah Febrianti atau ada sanggahan atau dapat dipahami? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih untuk Gusti Muhammad Riyad. Untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Maya Julia Dewi Kanti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvina Ajijah. Pertanyaannya, bagaimana salah satu contoh cara pengambilan keputusan untuk karir siswa CIBI? Jawabannya, cara pengambilan keputusan untuk karir siswa CIBI banyak cara. Salah satunya dapat dengan melalui pengisian angket yang di dalam angket tersebut mengidentifikasi 3 aspek, misalnya yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, kemudian setelah angket diisi dapat terlihat bahwa aspek apa yang jauh lebih besar yang dikuasai anak. Berarti karir anak selanjutnya tidak jauh dari penggunaan kognitif atau pengetahuan yang telah dikuasainya. Namun, kadang mereka kurang memiliki kesiapan dan keyakinan diri untuk karirnya, sehingga tugas guru dan orang tua serta pihak lain yang terkait dengan anak dapat memberi motivasi dan menguatkan anak agar dapat memilih karir sesuai yang mereka kuasai. Untuk Selvina, apakah bisa diterima jawabannya? Sangat bisa diterima. Terima kasih, Maya. Terima kasih kembali.
Sekian presentasi dari kami dari kelompok 6. Jika kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.